Dewa medis terkuat. Bab 267. Di tepi pantai, orang Korea telah mendengar ledakan yang mengejutkan tadi. Suara yang dahsyat dan menusuk itu menyambar kemana-mana, menyebabkan semua orang yang hadir berhamburan keluar rumah. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Ledakan dahsyat itu, apakah itu suara seseorang yang sedang melakukan latihan? Tanpa perintah kita, siapa yang memberi mereka keberanian untuk melakukan latihan ini? Cepat! Hubungi Haisang sekarang juga dan cari tahu apa yang sedang direncanakan para bajingan ini. Sebelum sekelompok master bela diri bisa bereaksi, seorang murid muda bergegas mendekat sambil terengah-engah. Tidak, oh tidak, Tuan. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa itu? Dari timur, seorang ahli super tiba-tiba menyerbu dan menghabisi semua murid kita. Apa? Semua orang tiba-tiba terkejut dan wajah mereka berubah sangat jelek. Apakah kamu bercanda? Murid muda itu berkata sambil meneteskan air mata. Aku tidak bercanda, benar-benar ada seseorang yang datang. Tuan-tuan, tolong sampaikan perintah dengan cepat, dia adalah ahli yang hebat. Kita tidak bisa mengalahkannya. Ayo cepat mundur. Kentut. Salah satu guru melangkah maju dan menamparnya dengan keras. Jika kau bilang mundur, maka kami akan mundur. Kami adalah pasukan pertahanan pantai Goryeo yang bermartabat. Jika kami mundur, apa yang akan terjadi pada Goryeo di belakang kami? Kami tidak bisa mundur. Tidak seorang pun bisa mundur. Bukankah dia hanya seorang kultivator kecil dari kerajaan Yan? Apa hebatnya dia? Bisakah dia memakan kita? Hajar dia. Hajar dia dengan keras. Aku tidak percaya dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Ya, kami baru saja menerima senjata baru dari Kaisar Barat, yang dirancang khusus untuk menahan seniman bela diri. Sangat tepat untuk menghadapi mereka. Bunuh. Bunuh dengan keras. Kali ini, tak seorang pun boleh terus mengencingi kepala gaoli kita. Kita tidak akan membiarkan mereka menindas kita seperti yang mereka lakukan terakhir kali. Di bawah kegigihan heroik Komandan Goryeo, para prajurit Goryeo segera bergabung dalam pertempuran dan menyesuaikan serta mengerahkan garis pertempuran mereka secepat mungkin. Cepat. Dia datang. Dia datang. Semuanya, hajar dia dengan keras. Jangan biarkan dia mendekati garis pantai. Tenggelamkan dia di laut. Semua prajurit Goryeo gila. Senjata di tangan mereka terus-menerus menyemburkan lidah api yang ganas, membunuh segalanya. Di atas laut, cahayanya sangat menyilaukan karena banyaknya api yang berkumpul. Air laut di bawahnya dengan cepat menguap menjadi bola-bola kabut putih. Meskipun sosok biru itu sangat cepat, dia tidak menghindar, sehingga tongkat Korea terfokus dan dapat dengan mudah mengenainya. Gencatan senjata. Atas perintah guru bela diri, semua orang segera berhenti menembak. Laut di depan tampak sunyi, dipenuhi asap dan kabut tebal, dan semuanya tidak dapat terlihat dengan jelas lagi. Anak itu mungkin telah dipukuli sampai mati oleh kita. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan dikuliti hidup-hidup dan jatuh ke air dengan luka parah. Jika dia melawan kita, dia pasti akan mati. Berkat senjata yang dikembangkan khusus oleh Kaisar Barat untuk menahan praktisi seni bela diri. Senjata ini terutama dikembangkan dengan elemen seni bela diri yang paling murni, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, del. Senjata ini dapat dengan mudah menembus energi seniman bela diri dan mengenai tubuh mereka. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, seberkas cahaya biru keluar dari kabut. Ledakan. Disertai ledakan keras, sebuah lubang besar pun terbuka di garis pertahanan Goryeo. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak mati. Semua orang terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa Kisah tidak mati. Lagi pula, dia tidak mati begitu saja. Bahkan tidak ada satupun luka di tubuhnya. Sialan. Serang cepat. Jangan beri dia kesempatan bernapas. Setelah perintah diberikan, semua orang menyerang lagi dengan ganas, tetapi Kisah tetap tenang dan kalem, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Bukan hanya itu saja, serangan yang dilancarkan oleh tongkat-tongkat Korea itu, entah itu peluru artileri, peluru, maupun anak panah khusus, semuanya tetap di udara, melayang otomatis, dan tidak dapat mendekati tubuhnya. Kali ini, tanpa perintah komandan, semua orang perlahan berhenti menyerang, menatap Kisah dengan mata terbuka lebar, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ya ampun, apa yang terjadi? Pemandangan aneh ini, bahkan bagi Kaisar Wu, mustahil dilakukan dengan mudah, bukan? Ini tidak lagi sepenuhnya dicapai dengan mengonsumsi energi spiritual, karena banyak di antaranya merupakan senjata khusus yang dapat menahan energi spiritual. Akan tetapi, pada saat itu,
tidak seorang pun mematuhi perintahnya dan dikendalikan olehnya. Apakah orang ini manusia atau hantu? Kisah tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sudah cukup. Kalau sudah, aku akan mengembalikannya padamu. Atas perintah itu, semua senjata penyerang langsung kembali ke jalur semula. Pupil mata orang-orang mengecil dan mereka langsung ingin lari, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Ledakan dahsyat terus terjadi di medan perang. Ledakan dahsyat itu menyebabkan seluruh garis pantai Goryeo berguncang hebat. Api menjalar dari selatan ke utara dan melalap segalanya. Segalanya berubah menjadi kehancuran. Para master yang tersisa semuanya putus asa. Ada yang terjatuh ke tanah, ada yang berlutut di tanah, ada yang mengompol di celana, bahkan ada yang sampai buang air besar di celana karena ketakutan. Hal yang paling menakutkan adalah beberapa orang bunuh diri karena putus asa. Kisah meliriknya, dan tatapan membunuh, kejam, dan dingin itu sungguh tak tertahankan. Salah satu master Korea yang pemalu begitu takut hingga ia muntah empedu di tempat. Semua penguasa tongkat lainnya tahu dengan jelas dalam hati mereka bahwa kali ini, mereka pasti akan mati. Sama sekali tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi ini. Dalam keputusasaan yang amat sangat, salah seorang komandan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara gemetar. Siapa kamu sebenarnya? 7 pembunuhan. Terdengar balasan lembut, diikuti gerakan dahsyat, yang menghempaskan semua orang ke langit hanya dengan satu gerakan. Ledakan dahsyat ini berbeda dengan serangan di laut. Serangan dari laut dapat diserap oleh laut, mengurangi kerusakan maksimum. Tetapi tanahnya padat dan langsung menahan benturan, menyebabkan seluruh Goryeo bergetar hebat. Pada saat ini, bukan hanya rakyat Goryeo yang tercengang, bahkan Raja Goryeo yang berada di dalam istana pun terkejut. Apa yang terjadi tadi? Apakah ada gempa bumi? Tidak, saya tidak tahu. Tidak ada ramalan yang mengatakan akan ada gempa bumi. Tidak, ini tidak benar. Segera selidiki dan cari tahu apa yang terjadi. Ya, Gao Li sedang sibuk, dan pada saat ini, mata-mata yang dikirim oleh keluarga Xuan Wu dan Beitang juga datang ke laut. Bab 268. Saudara Yu, aku tidak menyangka kalau seseorang dari keluarga Beitangmu juga akan datang. Saudara Kuanglong, bukankah ada seseorang dari Xuan Wu yang datang juga? Kuanglong menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata tanpa daya. Mereka harus datang. Itu karena Goryeo berada di sisi yang berlawanan dari kedua negara kita. Tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Apakah orang Korea ini sudah gila? Mereka harus mencari masalah dengan kita. Tidakkah mereka tahu bahwa Goryeo hanyalah seonggok sampah dibandingkan dengan negara Yan? Mereka tidak punya hak untuk melawan kita. Jangan sebut-sebut. Orang-orang Korea ini mungkin reinkarnasi dari orang yang lucu. Terakhir kali, mereka dipukuli oleh Xiao Chen dan melarikan diri dengan panik. Kali ini, mereka bahkan berani memprovokasi Xiao Chen. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Untungnya, Tetua Agung sangat cakap. Dia langsung menebak bahwa orang yang mereka provokasi kemungkinan besar adalah Xiao Chen. Dia juga menemukan bahwa kali ini, orang yang datang adalah bawahan Xiao Chen. Setidaknya bukan Xiao Chen. Orang itu membuatku takut. Terakhir kali, bahkan aku takut setengah mati padanya. Hahaha. Aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertahan sedikit. Saat dia berbicara, beberapa pria terbang dari bawah dan berkata, melapor kepada dua dewa bela diri, kami menemukan sejumlah besar puing di bawah. Sepertinya itu berasal dari beberapa kapal. Mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Puing-puing dari kapal. Apakah itu asli atau palsu? Sudahkah Anda mengonfirmasinya? Melapor ke Dewa Perang, sudah dikonfirmasi. Keduanya tidak bertanya apa-apa lagi, tetapi saling memandang, dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kudengar Goryeo telah menata ulang armada lautnya. Secara logika, armada itu seharusnya sudah dekat. Mungkinkah orang itu telah menghancurkan semua armada? Petik 2. Saya pikir itu mungkin. Sialan. Xiao Chen benar-benar kejam. Orang ini hanyalah bawahan Xiao Chen. Apakah dia benar-benar sekejam itu? Cepat, ikuti dia segera. Tetua Agung meminta kita untuk menemukannya dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Kita tidak bisa membiarkannya berlari terlalu jauh sendirian. Baiklah, ayo berangkat. Mereka berdua bergerak cepat, dan di sisi lain, Kisah sudah mendarat sepenuhnya. Para prajurit Goryeo telah menerima perintah, dan segera mengumpulkan murid yang tak terhitung jumlahnya, satu di kiri dan satu di kanan, untuk membentuk formasi kantong, mencoba menelan 7 pembunuhan.
Para master senior teratas secara pribadi memimpin pertempuran. Semuanya dengarkan aku. Nanti, apapun situasinya, kita tidak boleh membiarkan siapapun lewat. Tidak peduli monster macam apa dia. Selama dia muncul di hadapan kita, dia harus dibunuh. Siapapun yang berani menyerang Goryo kita akan dibunuh tanpa ampun. Tidak ada ampun. Apakah kalian mengerti dengan jelas? Saya mendengarnya dengan jelas. 500.000 orang berteriak serempak, suaranya sangat memekakkan telinga hingga awan di langit pun bergetar. Pada saat ini, ledakan dahsyat terdengar sejauh 20 km. Mengikuti dari belakang, cahaya biru tua semakin mendekat. Dengan kecepatan itu, mereka sama sekali tidak mempedulikan jarak 20 km dan tiba dalam sekejap. Mereka datang. Semua orang, waspada, serang. Sesuai perintah, sesaat kemudian, suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar di tanah. Terjadi ledakan dahsyat gangki di mana-mana. Ledakan. Di daratan luas dan datar itu, keheningan langsung pecah, dan gumpalan asap yang tak terhitung jumlahnya mengepul. Kekuatan api datang gelombang demi gelombang. Jika serangan ini terjadi di tempat lain, mungkin hanya butuh beberapa detik saja untuk menewaskan puluhan ribu orang. Namun, menghadapi 7 pembunuh, mereka seperti anak-anak yang bermain rumah-rumahan dan tidak memberikan pengaruh sama sekali. Mereka bahkan gagal menembus perisai pelindung di tubuh Kisah. Dan Kisah bergegas mendekat tanpa ampun. Ledakan. Tubuhnya, bagaikan guntur, menembus satu demi satu pertahanan keras. Di hadapannya, mereka bagaikan kue krim lembut, sama sekali tidak bisa ditolak. Setelah menyelam sekitar 1 kilometer, Kisah menghentakkan kakinya dan tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara. Dia membuka lengannya, dan detik berikutnya, pedang es biru tanpa sikat keluar dari bawah kakinya. Ledakan. Masing-masing pedang es itu panjangnya lebih dari 100 meter. Pedang es raksasa, seperti sekelompok peluru artileri, dengan cepat menekan orang-orang ini. Dalam jarak 1 kilometer, prajurit tongkat yang tak terhitung jumlahnya semuanya terbunuh dalam waktu 3 detik, dan tidak ada seorang pun yang selamat. Kisah melompat turun dan menghantam tanah dengan keras. Dengan suara keras, semua pedang es raksasa di tanah hancur menjadi bila-bila es kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar dan menyebar kemana-mana. Mereka bagaikan peluru penembak jitu, tanpa ampun menembus satu tubuh demi satu tubuh. Ini adalah penghancuran sepihak. Kisah tidak terkalahkan dan sedang memanen kehidupan orang Korea sesuka hatinya. Tongkat-tongkat itu jatuh di depannya seperti potongan gandum. Ledakan. Setiap detik, ada yang meninggal dan jumlahnya mencapai puluhan ribu. Orang Korea tidak berani lagi berperang lebih jauh. Beberapa orang Korea yang tersisa semuanya menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri ke belakang. Mereka sudah takut dan putus asa. Orang ini sungguh mesum. Mereka tidak dapat mengalahkannya sama sekali. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Goryo, kali ini benar-benar telah menemui situasi yang teramat sangat tanpa harapan. Kisah mendengus dingin. Mau lari? Kamu bisa lari. Begitu dia selesai bicara, dia menghentakkan kakinya keras-keras dan tubuhnya langsung melayang ke udara. Kemudian dia meraih kekosongan dengan tangan besarnya, dan pedang es yang panjangnya lebih dari 100.000 meter turun. Dengan satu pukulan, tanah langsung retak menjadi jurang besar yang lebarnya lebih dari 100 meter, dalamnya lebih dari 200 meter, dan panjangnya lebih dari 300.000 meter. Tak seorang pun warga Korea yang melarikan diri berhasil melarikan diri, semuanya tertelan. Pukulan yang menentukan. Tanda pisah seru. Hanya 10 detik. Prajurit Korea yang tak terhitung jumlahnya semuanya berubah menjadi abu. Di medan perang, darah ada di mana-mana, mayat berserakan di mana-mana, dan peralatan yang rusak ada di mana-mana. Dan Kisah bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya. Letakkan tangan Anda di belakang punggung dan teruslah bergerak maju. Baginya, ini bukan hanya misi, tetapi juga permainan. Sebuah permainan berburu. Dan setelah dia pergi, tidak lama kemudian, beberapa sosok dengan cepat menyusulnya. Orang-orang ini tidak lain adalah Yu Wuxian dan Kuang Long. Mereka berdua diperintahkan untuk melacak Kisah, tetapi semakin mereka mengejar, mereka semakin ketakutan. Dimulai dari pesisir, seluruh daratan berubah menjadi merah, tak ada satu tempat pun yang utuh. Tetapi begitu mereka sampai di sini, mereka begitu takut sampai-sampai seluruh tubuh mereka gemetar. Bersambung.